Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Mei 2026 ya. Nah, sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari, kemudian berikutnya lanjut lagi, lanjut. Oke, bagus ya. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oke, nah jadi gini, kalau Mari lihat ya, memang ini energinya energi yang lumayan bagus nih, terutama kalau dilihat dari si pasangannya kamu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat orang ini tuh nampaknya lagi menggebu-gebu nih sama kamu. Lagi dalam keadaan memang kamunya itu tuh di matanya dia menarik gitu lah ya. Jadi kamunya itu tuh berhasil untuk memancing atensinya dia. Memancing keinginannya dia untuk boleh mendapatkan kamu. Supaya bisa dapat atensinya kamu. Membuat kamunya itu tuh kayak mau membuka diri kepada dia. Gitu ya. Nah, jadi kayak hanya melihat kamu aja, orang ini tuh bisa merasa tuh happy ya. Hanya dengan melihat kamu gitu. Nah, maka karena setelah melihat kamu dan kemudian datang di situ terasa happy, rasa happy itu tuh ingin dia luapkan ya kepada dirimu di situlah ya. Nah, jadi nggak usah heran kalau kemudian dianya itu tuh nanti kayak ngomong apa gitu yang romantis-romantis sama kamu di sana ya, atau kemudian dia akan kayak ngepepetin kamu bisa di sana ya. Jadi kayak sepertinya pagi, siang, sore, malam itu tuh maunya tetap keep in touch sama kamu gitu ya. Nah, jadi semacam dia tidak mau melewatkan banyak waktu ya yang tidak diisi oleh interaksi dengan dirimu. Nggak mau dia itu gitu ya. Ada aja nanti itu bisa dia carikan alasannya untuk bisa ngobrol, bisa chattingan, bisa video callan, bisa ketemuan sama kamu. Ada aja nanti tuh dicari-cari sama si dia itu tuh alasannya gitu ya. Dan ya nanti kamu lihat itu tuh dianya kayak excited banget nih sama kamunya gitu. Dan beberapa bisa cenderung agak-agak nekat dianya gitu ya. Agak nekat, agak lebih berani caranya dia ini tuh, sikapnya dia ini tuh ke kamu di situ ya. Dan memang namanya kalau orang happy ya, maunya itu tuh kan rasa happy ini tuh jangan cepat berlalu gitu ya. Sudah happy makin happy gitu ya, ingin nambah happy kan gitu modelnya kan. Nah, karena kamu adalah sumber dari rasa happy-nya dia, maka kamu dipepet terus sama si seseorang ini gitu ya. Jadi kayak beda kamunya ini tuh di matanya dia kok kayak nantang gitu ya, menantang ya. Tapi menantangnya itu tuh bukan menantang untuk ngajak gelut ya, ngajak saling tonjok gitu ya, saling maki-maki, bukan ya. Tapi nantang untuk boleh dia taklukkan gitu, untuk boleh dia cicipi kamunya. Nah, itu bisa ya. Ini yang mencicipi ini tuh yang hubungannya masih baru-baru gitu ya. Kalau kalian ini ternyata baru berkenalan dengan dia, baru beberapa saat itu tuh menjalani komunikasi, chattingan, kah, teleponan ya, baru-baru aja gitu. Nah, di situ tuh ini maaf aja ya, Mari ngomongnya agak vulgar nih ya. Nah, udah pengen memang beneran kayak terlibat dalam adegan seksual ya, adegan seksual dengan kamu. Minimal ya adegan seksualnya itu tuh adalah apa itu namanya, tangan kamu gitu ya, megang tangan kamu gitu ya, atau kemudian mencium kamu, bisa di sana. Jadi di situ tuh ada aktivitas fisik ya, fisik yang sensual gitu ya. Nanti itu tuh bisa secara spontan, tiba-tibanya dia udah merangkul kamu aja
tiba-tibanya dia udah kayak ngekecup kamu aja gitu. Nah kalau misalnya kalian itu tuh LDRan ya, mau itu tuh dia tiba-tiba lagi video call sama kamu, aduh mari nggak bisa bilang lah ya, pokoknya adegan-adegan apalah gitu ya, misalnya pakai baju seksi gitu, agaknya lebih terbuka gitu. Di sana ada pancingan secara seksual dengan dirimu gitu lah ya. Nah dan yang tadi juga ya, beberapa yang masih LDRan hubungan kalian ini tuh boleh dia ini tuh nekat datang untuk nyambangin kamu ke kotamu gitu ya, datang dia di sana itu loh, pada kotanya kamu itu tuh bisa aja kota yang belum pernah dia kunjungi tapi bisa berani gitu loh, karena ada rasa penasaran di situ itu ya. Nah ini tuh sama aja ya kalau kalian bukan yang baru-baru tapi udah sekian waktu untuk bersama ya. Nah, bisa aja tuh memang dia nekat juga ini dateng gitu loh ya. Jadi pokoknya hidupnya dia itu tuh akan cenderung di, di diisi ya, diisi perihal tentang kamu di situ ya. Jadi banyak hormon-hormonnya dia yang terpompa masuk ke saraf-sarafnya dia itu tuh karena pompaan triggeran dari kamu. Nah di situ ya. Jadi kalau orang-orang kayak gini bisa ini langsung tuh berbunga-bunga, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku mau hidup bersama dengan kamu, jangan tinggalkan aku. Bisa itu ya, kamulah wanita paling cantik semuka bumi ini, kamu adalah pria yang paling perkasa gitu ya, sejagat raya gitu ya. Bisa itu gitu. Jadi ya kalau pikirannya dia ya diisi terus sama kamu, tentang kamu gitu ya. Jadi yang kayak apapun yang kamu lakukan itu tuh kayak dianggap untuk mensupport rasa bahagianya dia. Walaupun kamu hanya kayak misalnya ya, misalnya kamu ngecuekin dia, tapi bisa itu tuh bukan dia nilai tindakan cueknya kamu itu tuh sebagai tindakan melecehkan dia misalnya ya. Kadang-kadang kan orang mau itu tersinggung ya, aduh aku dicuekin ini, aku udah chatting nih dari jam 8 pagi masa ini udah jam 9 pagi belum juga dibalas, bisa tersinggung kan di sana. Nah tapi kalau dia itu tuh beda, kalau kamu mengabaikan chattingannya dia atau kamu lambat untuk merespon chattingannya dia bisa itu tuh justru aduh kenapa ya belum dibalas chattingnya, dak dik dukser, nah gitu tuh modelnya dia ya. Nah jadi kayak justru itu tuh satu pancingan ya untuk membuat dia merasa kemerungsung, tapi kok kemerungsungnya enak. Ini tuh orang yang pernah berbunga-bunga jatuh cinta, ini nih yang pahamin itu, kemerungsung tapi kok yo enak gitu ya. Nah, sana mari napa. Jadi kok kayaknya wah gitu ya, lagi tinggi-tingginya dia nih, energinya dia ke kamu di situ ya. Bagus ini nanti tuh cara treatmentnya dia ke kamu di sana ya. Dan ya ini ya tindakan-tindakannya dia bisa itu tuh akan membuat kamunya itu tuh yakin dengan dia ya, yakin. Jadi kalau mari lihat boleh-boleh hubungan kalian ini tuh kok aroma-aromanya HTS ini ya. Kuat di sini tuh mari tangkap HTS-nya, hubungan tanpa statusnya gitu loh. Jadi yang penting itu tuh kok kayaknya yang penting deket, yang penting asik, yang penting intim gitu ya. Yang penting jalan, yang penting ketemu gitu loh, yang penting melakukan ini itu gitu ya. Nah tapi kalau ditanya tentang komitmen bisa-bisa ya dua-duanya ragu gitu loh. Tapi ya itulah, mari lihat kalau perkara tentang status, terutama si dia ya, kayaknya itu tuh nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah. Dan nampaknya mari kamu juga bisa agaknya tidak siap dalam hubungan yang berstatus jelas dengan dia gitu ya. Bisa aja kamu sebenarnya belum siap gitu loh. Jadi boleh-boleh oke, nggak apa-apa kalau hubungan ini tuh bisa lama gitu ya. Tapi kalau untuk sampai selama-lamanya, sorry.
kamu lihat masih ada di situ ya. Kalau untuk lama ya enggak apa-apa. Untuk begini dan begitu ya enggak apa-apa. Bahkan kalau untuk menghabiskan cost yang lumayan besar ya, kamu nampaknya mari ya mau-mau saja gitu. Tapi apabila tentang menyangkut masa depan, nah kamu bisa agak-agak jiper ini. Kalau mari lihat ya, agak jiper kamu. Nah seperti itu. Jadi kayak masih kurang yakin kamu. Mari lihat. Nah tetapi ketika dengan dia, ini tuh bisa lumayan berubah ini karakternya kamu ya. Contoh ya, yang tadinya kamu itu tuh nggak mau ya, nggak mau menghabiskan banyak energinya kamu untuk hal cinta-cintaan tadinya gitu. Kamu bisa aja kayak nganggep apaan cinta-cintaan gitu ya, cemen banget gitu, lebay banget gitu. Tapi boleh kalau dengan seseorang ini berubah kamu. Jadi kayak dianggap penting gitu loh. Dianggap penting cinta-cintaan ini dengan dia. Tadinya kamu itu tuh bisa, ini contoh-contoh aja nih ya. Kamu lumayan perhitungan tentang uang, gitu loh. Ngeluarin uang itu tuh kalau bukan karena satu hal yang kamu rasa itu tuh perlu banget, nah baru di situ mau kamu keluarin duitmu. Tapi kalau hanya sebatas perlu, kamu bisa menunda. Namun kalau dengan dia, mau ini tuh tabungannya kamu pun keluar gitu ya, di sana. Nah beberapa ini kalau mau lihat, sebenarnya kamu udah punya pasangan ya. Nah kamu adalah tipe orang yang setia. Tadinya lo ya, sebelum ketemu sama dia. Kamu setia gitu. Kesetiaanmu bisa aja itu sudah pernah diuji coba. Kamu dideketin oleh pria lain ataupun wanita lain. Tapi kamu bisa membentengi pergerakan dari orang yang mau mendekati kamu itu. Atau bahkan kamu bisa mematahkan niatannya dia untuk lebih deket lagi sama kamu. Gitu ya. Kamu tetap menjaga komitmennya kamu dengan pasanganmu gitu. Nah, tapi agak lain dengan orang ini. Gitu ya. Kemampuan kamu untuk bersetia itu tuh runtuh, lemah, bobol juga, kebobolan kamu. Gitu loh. Jadi predikat yang kamu sandang selama ini adalah pacar yang setia, istri yang setia, suami yang setia, ambiar. Ambiar kalau mari nampak. Gitu ya. Nah, tak berdaya kamu dengan pesona sebiji orang ini. Gitu. Kok chemistry-nya soalnya mari tangkep kuat sekali chemistry-nya. Gitu loh. Dan yang ianya kamu bisa aja tuh kayak yakin dan percaya gitu ya dengan seseorang ini di sana. Nah, tapi ya itu tadi ya, kalau untuk menyangkut jangka panjang atau kejelasan status, boleh-boleh belum menjadi pertimbangannya kamu. Pokoknya jalan aja dulu gitu modelnya. Kalau mari nampak, jalan aja dulu. Di situ ya. Jadi ini pembacaan lebih cocoknya memang kepada hubungan yang belum menikah ya, lebih cocoknya. Walaupun mari bilang bukannya tidak cocok kepada yang sudah menikah ya, tapi lebih cocoknya kepada yang belum menikah. Maksudnya kamu dan dia belum menikah gitu maksudnya mari ya. Nah di sana. Jadi gitu tadilah, bahwa kok karena chemistry ini tuh dirasa sangat amat kuat gitu ya, maka tanpa sadar tarikan dari chemistry ini membuat secara otomatis itu tadi terjadi perubahan dari dalam dirinya kamu gitu. Jadi jangan-jangan yaitu perselingkuhan yang kamu alami baru ini kali pertama dengan sebiji manusia ini gitu. Sebelum-sebelumnya tidak pernah gitu ya. Nah gitu. Iya, kamu boleh aja bilang yang kayak aku harus hati-hati gitu ya, nggak boleh terlalu bablas gitu ya. Menjalani dengan baik oke. Tapi kalau bablas jangan. Nah, paling-paling komprominya kamu ya hanya seperti itu, bukan yang kayak sekalian udah jangan nggak boleh sama dia. Gitu. Bukan yang kayak gitu. Oke, nggak apa-apa jalan, tapi aku akan hati-hatiin perjalanannya aku ini tuh dengan dia. Gitu. Ya. Nah, jadi yang kayak
ya sama-sama ndak mau melewatkan kesempatan untuk bisa bersama, gitu, ya. Nah, jadi kayak saling tarik-tarikan ini, model kamu dengan si dianya, gitu. Dan ya beberapa ini bisa sudah berjalan cukup lama sebenarnya hubungan ini ya. Udah berjalan sekian lama walaupun tetap ndak ada komitmennya, ndak ada status judul ini apa sih gitu ya hubungannya gitu, pacaran kah atau apa gitu. Bisa-bisa udahlah nggak usah mikir, pokoknya hubungan tanpa status saja gitu, ya kan. Namun ya terlihat masih sanggup untuk jalan, masih mau untuk jalan gitu. Dua-duanya nih loh ya, bukan hanya sebiji kamu doang dianya enggak gitu, atau sebaliknya, bukan begitu. Sama-sama modelnya, sama-sama di situ ya. Nah, jadi balik lagi lah bahwa memang kayak ya tahu ya, diam-diam boleh aja itu tuh kalian berdua sebenarnya taunya nih hubungan ini tuh hubungan ya nampaknya agak kurang-kurang baik gitu ya. Nah, kalau dilihat lebih dalam kacamata yang bijaksana misalnya gitu kan, diam-diam dalam diri masing-masing tahunya itu hubungan tidak baik, tapi masa bodoh gitu modelnya untuk sementara waktu ini. Masa bodoh, pokoknya masih asik gitu, masih worth it gitu ya, masih worth it. Jadi kayak walaupun melakukan hal yang tidak baik, tapi itu tuh dianggap seperti bukan zong, tidak zong gitu loh ya. Dalam hitungan moral misalnya ya itu tuh salah, dalam hitungan agama mungkin itu tuh salah, tapi dalam dunia material ya, dalam dunia fisik gitu ya, dalam dunia fisik dianggap kok kayak nggak salah ya, soalnya asik sih, soalnya kok bikin aku gembira ya, kok bikin aku senang ya, kok bikin aku cenut ya gitu. Nah, jadi dirasa itu, jadi akhirnya dengan sensasi yang ada di badan inilah yang menjadi pemicu berjalannya hubungan kamu dengan si dia. Jadi abailah itu semua, apa itu dosa kah misalnya gitu ya, atau langgar peraturan sosial budaya kah, apa itu nggak penting gitu ya. Paling-paling ya kalian akan kayak mencari cara gimana nih supaya nggak ketahuan ya, paling-paling gitu ya. Sana. Jadi terkhusus ini memang yang LDR ya. Kalau yang LDR seru banget ini. Mari lihat, kok kayaknya cenut gairahnya itu tuh seperti tak tertahan gitu. Makanya di situ tuh keluar tindakan-tindakan nekat. Entah kamu ngebiayain dia datang ke kotamu misalnya gitu ya. Bisa di situ. Pokoknya harus ketemu sama dia. Jadi ada adegan yang kayak nggak masuk akal ya, nggak masuk akalnya kamu selama ini. Gitu ya. Kok bisa-bisanya kamu ngebiayain cowok untuk datang ngunjungin kamu, contoh. Ya, bertemu dengan kamu di mana gitu ya. Karena maunya ini tuh modelnya mau nempel terus ini. Mari lihat ya. Sama-sama lagi kondisi hot kalian berdua. Gitu, kayak nggak bisa dibendung gitu loh. Macam orang yang kehilangan akal, bisa gitu ya, karena terlarut dia. Kehilangan akal bukan artinya gila ya, tapi kayak terbawa dengan atau terlarut dengan sensasi badan tadi gitu ya, yang rasa-rasanya itu tuh harus bersentuhan gitu ya, atau harus kalaupun tidak bisa di sana tuh berjumpa ya secara langsung ya. Nah, tetapi ya adegan-adegan jarak jauh yang memungkinkan terasa membuat satu sama lain itu tuh dekat gitu. Mari nggak usah bilang ya kayak gimana adegannya, terlalu vulgar soalnya gitu ya. Nah, di sana oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut ada energi dari Scorpio, ada energi Virgo, hadir energi Aries, Gemini, kemudian Capricorn, Sagittarius, kemudian Aries, ada Cancer di sana menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.